Enggak, saya bakal tetap buka, Ratu. Semoga aja gue beneran anak Ratu. Gimana, Ratu? Saya udah buka topengnya. Ternyata Feli adalah anak ratu. Kata Pak Guru kan dia dapat warna hijau. Kok tiba-tiba jadi hitam? Saya punya tompelnya, Ratu. Berarti saya beneran anak Ratu kan? Baiklah, saya akan tunggu kamu di istana. Tapi sebelum itu, kamu harus persiapan dulu. Saya bakal ngelakuin apapun biar bisa masuk istananya Ratu. Dengan ini saya nyatakan bahwa Feli adalah anak saya yang hilang. Gue bener-bener gak nyangka. Tapi kenapa Mama ngerahasiain ini dari gue ya? Sebelum masuk ke istana, kamu harus pakai topeng ini lagi supaya tidak ada yang mengenalimu. Karena kamu harus pergi ke istana, maka kamu harus hati-hati ya. Bukannya istana itu adalah tempat tinggal yang paling aman ya, Pak? Siapa bilang istana adalah tempat yang paling berbahaya? Saya bisa ngelindungin diri saya sendiri kok. Lalu, apa kamu gak mau pamit sama mamamu? Bapak bisa bantu telepon? Mama? Enggak deh, nanti dia sedih, Pak. Kita masih nggak percaya kalau lo dapat warna hitam. Tompel yang tadi kurang membuktikan apa lagi? Semuanya udah jelas kan? Lusa akan ada acara perkumpulan semua warga di istana. Terus lo masih ngarep mau ketemu sama gue? Gue dapet warna hitam yang artinya gue bakal jarang ditemuin karena gue anak yang spesial Kita kan? bakal tetap bisa lihat lo berhasil dapetin mahkota ratu atau enggak. Oke, silakan aja. Gue bakal tunggu. Warna hijau akan dikeluarkan dari sekolah. Warna merah akan menetap di sekolah. Sedangkan warna hitam akan pergi ke istana. Saya udah siap, Pak. Kamu harus hubungi kami bila terjadi sesuatu ya. Tapi kan di sana nggak ada alat komunikasi. Jadi saya nggak bisa hubungin Bapak. Bapak akan beri kamu handphone khusus. Kabari Bapak jika ada sesuatu yang aneh dan membahayakan kamu. Iya, Pak. Terus jalan dan tatap ke depan. Kamu nggak boleh lihat kiri kanan ya. Iya, kira-kira kenapa ya? Gue coba lihat Hah? Ternyata gue nggak sendiri. Mereka semua dapat warna hitam. Hei, hadap depan. Gue merasa ada yang gak beres. Jalan terus. Hei kamu, cepat pergi dari istana ini sebelum terlambat. Jangan sampai kamu dikendalikan sama ratu itu. Ditonjok? Cepat jalan karena Ratu sudah menunggu. Feli. Mama, aku berhasil jadi anak Ratu berkat tanda warna hitam ini. Oh, jadi ternyata benar kamu Feli ya? Aduh, kamu gampang banget sih kena tipunya. Hah? Maksud Mama apa? Tompel itu palsu. Coba aja kamu hapus. Ratu itu sengaja banget buat bawa kamu ke istana ini. Astaga, beneran palsu, Mah? Terus aku harus gimana dong? Kamu harus private warnamu dan kembali ke rumah secepatnya. Mama bakal cari cara buat bebasin kamu. Lusa akan ada acara besar. Kamu tahu itu kan? Iya, di situ bakal ada acara penobatan buat nobatin aku jadi seorang putri kan? Gak usah mimpi deh. Sekarang kamu harus bertemu sama Ratu karena dia memanggilmu. Oke. Turuti permintaan dia kalau kamu mau hidup dengan tenang. Ternyata tinggal di istana gak seindah yang gue bayangin. Saya kan anaknya Ratu. Berarti harusnya saya dapat mahkota dong. Boleh, tapi sebelum itu kamu harus bantu saya buat ngabisin orang ini. Dengan senang hati, Ratu. Hah? Ini kan mama saya. Kalau kamu gak habisi dia, maka tamatlah riwayatmu. Kamu pilih yang mana? Gue bisa lihat warna hati atau warna otak. Menurut adik, kakak harus pilih yang mana nih? Warna hati aja, jadi kakak bisa tahu siapa yang benci dan sayang sama kakak. Wow. Ide yang bagus tuh, Dek. Nah, sekarang kakak coba dulu kekuatannya ke aku. Warna hati kamu itu merah, artinya kamu sayang sama kakak. Iya dong, walaupun kita sering bertengkar, tapi aku selalu sayang sama kakak. Nah, berarti kekuatan kakak udah bener tuh. Oke, berarti saatnya sekarang memilah teman-teman kan? Hah, kenapa dipilah, Kak? Dengan kekuatan warna hati ini, kakak jadi bisa tahu siapa teman yang palsu dan siapa teman yang asli. Wih, iya ya, aku gak kepikiran loh. Tumben hari ini sepi, pada kemana ya orang-orang? Ngapain kamu di sini? Kamu nggak ikut sama yang lain? Emangnya semua orang pada kemana, Pak? Semua orang tuh bakal masuk ke aula, soalnya bakal kedatangan tamu penting. Tamu penting? Kok saya nggak dapat pengumumannya sih? Udah deh, kamu jangan banyak tanya. Kalau kamu masih di sini, saya kunciin gerbang supaya kamu nggak bisa masuk. Ih, pantas saja Bapak kayak gitu, soalnya Bapak nggak suka dan benci sama saya. Saya nggak pernah benci sama siapapun. Kamunya aja yang ngerasa gitu. Jangan fitnah ya. Dengar ya Pak, Bapak itu nggak bisa bohong karena saya punya kekuatan warna hati. Hei, emangnya siapa sih yang bakal datang? Katanya kita tuh bakal kedatangan ratu yang super kejam itu. Ratu, yang bener aja loh. Dia kan nggak pernah keluar kerajaan. Kita semua juga nggak tahu karena ini super mendadak. Udah nanti kalau ketemu ratu pokoknya kita jangan buat onar ya. Idi, setakut itu ya kalian sama si ratu itu. Lah, kalau lo salah sedikit aja kita tuh bisa Vel, ternyata lo perhatian sama gue itu karena lo sayang sama gue. Makasih ya karena udah jadi teman yang baik. Hah? Apaan sih?
Anak-anak, semuanya harap berbaris dengan rapi dan disiplin ya. Udah deh Bu, langsung ke intinya aja. Kamu berani nyelak omongan saya ya? Kalau gitu saya nggak bakal kasih kesempatan kamu buat ketemu dengan Ratu. Lah, emangnya salah saya sebesar itu sampai dihukum Bu? Iya, jadi kamu harus menunggu di kelas sendirian sampai kita semua selesai. Gawat, jangan Bu. Kasihan Feli, soalnya dia pengen banget ketemu sama Ratu. Walaupun Ratu terkenal kejam. Lah, sejak kapan gue ngomong kayak gitu? Nggak ada ampun. Pokoknya Feli harus menunggu sendirian dan tidak diperbolehkan bertemu dengan Ratu. Maaf ya Vel, gue nggak bisa berbuat lebih. Udah nggak apa-apa, gue turutin aja nih mau guru. Makasih ya karena lo udah belain gue. Heboh banget tuh kayaknya aula. Jadi sedih karena gue nggak bisa ikut seru-seruan. Kalau gitu pergi aja lah, kamu ikut ke dalam dan bertemu sama si Ratu. Hah? Loh, kok berubah? Kenapa Bapak tiba-tiba sayang sama saya? Ada beberapa faktor dan hal yang membuat saya berubah. Udah, pokoknya saya mau yang terbaik untuk kamu. Ih, jangan gitu deh Pak. Saya jadi geli dan bulu kuduk saya merinding. Gini aja, supaya kamu bisa masuk dan bertemu sama Ratu, kamu gantiin pekerjaan saya anterin minum buat Ratu. Ya udah deh, kalau maksa gitu, aku bakal anterin minuman ke Ratu. Lagian kenapa sih pakai maksa banget buat ketemu sama Ratu? Semoga aja gue nggak diusir. Permisi, saya mau ngantar minuman. Loh, bukannya saya sudah suruh kamu diam di kelas ya? Kok kamu masih di sini sih? Berani banget. Saya cuma mau nganterin ini minuman, gantiin tugasnya Pak Satpam. Lagian jangan marah-marah lah, Bu. Nanti cepet tua. Nih, Ratu udah punya minum. Ih, kayaknya kamu harus saya cubit deh supaya kamu jerak. Au! Ada apa ini? Ratu? Wah, punya aku yang gambar unicorn kan, Ma? Tapi aku mau yang gambar unicorn. Mah, aku juga dapat A. Hore, banyak banget kadonya. Aku mau buka. Aku mau bantu bukain. Wah, nanti di sana aku mau borong skincare. Oke. Mah, aku juga lulus loh. Nakutin mama ah. Dar. Tuh orang kok lari kayak dikejar setan. Gak apa-apa, yang penting aku dapat uang. Kenapa? Cerita aja nggak apa-apa. Wah, aku yakin mamamu pasti marah besar. Kebetulan ada kecoa. Ibu, ada kecoa Bu di pundak ibu. Masa sih? Itu kamu pegang kaca kan? Pinjem ya. Bisa tahu makanan terakhir seseorang atau minuman terakhir seseorang? Kayaknya makanan terakhir lebih menarik deh. Nak, cepet makan dulu sebelum berangkat sekolah. Astaga, Mah, emang menu hari ini apa? Seperti biasa, jengkol kesukaan kamu itu. Berarti nanti makanan terakhir gue jadi jengkol dong. Aku nggak makan deh, Mas, soalnya kenyang. Ya udah nih, bawa bekal aja daripada nanti kamu kelaparan di sekolah. Banyak banget. Gue pasti dijulitin temen-temen kalau makan jengkol ini. Ternyata teman-teman pada sehat karena makan sayur mulu ya. Gue bakal bikin makanan terakhir mereka sama semua, yaitu makan jengkol ini. Wih, makanan apa tuh? Iya kok kelihatan enak. Mana porsinya banyak pula? Makan aja nih, gue bagiin buat satu sekolah karena porsinya banyak banget. Wah, baru pertama kali gue makan jengkol seenak ini. Tumben lo bagi-bagi makanan, karena biasanya lo pelit. Soalnya gue kasihan ngeliat mereka makan sayur mulu, jadi gue kasih jengkol deh. Kok lo tahu kalau mereka habis makan sayur, Vel? Karena gue bisa ngeliat makanan terakhir seseorang. Kalau punya lo, ati ayam. Astaga, kok bisa bener sih? Jangan bilang ke siapa-siapa kalau gue punya kekuatan ini. Vel, semua orang yang makan jengkol kemarin pada hilang. Hah? Hilang gimana? Maksud lo diculik? Kayaknya iya. Emangnya siapa sih yang buat jengkol itu? Nyokap gue yang masak. Tapi gak mungkin kan nyokap gue ngeracunin bekal gue. Sekarang lo dipanggil sama Pak Guru tuh. Gawat. Untung aja gue gak makan jengkol itu. Jadi gue terselamatkan. Ada apa ya Pak? Kata Alia kamu bisa lihat makanan terakhir seseorang ya? Waduh, ternyata Alia bocorin ke Pak Guru. Apa benar itu, Feli? Bener Pak, ini ada sangkut pautnya sama teman-teman yang hilang itu. Tepat sekali, temui saya di gudang sekolah pukul 3 sore ini. Kira-kira Pak Guru mau ngapain ya? Baik Pak. Baunya kok busuk ya Pak? Kamu harus lihat makanan terakhir mereka.
Hah? Mereka? Ini semua kan teman-teman yang hilang itu. Tapi kenapa mereka semua pucat dengan keadaan tertidur? Semua orang yang makan jengkol kamu itu meninggal dan masih disembunyikan oleh pihak sekolah. Dan lebih parahnya ada Sasa si anak presiden. Gak mungkin, Pak. Saya jamin jengkol itu bersih kok. Maka dari itu, silakan lihat makanan terakhir mereka. Hah? Kok nggak bisa kelihatan sih? Aneh, kok nggak bisa? Kalau punya Pak Guru, masih kelihatan aja kok. Berarti nggak error. Makanan terakhir mereka nggak bisa muncul. Karena mereka udah meninggal, Pak. Baiklah, akan saya beri waktu 3 jam. Jika kamu tidak bisa membuktikannya, maka kamu terbukti bersalah dan akan dipenjara. Gimana caranya ya gue bisa ngeliat makanan terakhir orangnya udah nggak ada? Cu, beli kacamatanya dong. Murah aja kok. Saya lagi nggak pengen beli kacamata, Nek. Kacamata ini punya kekuatan hebat, cu. Nenek jamin kamu gak bakal nyesal. Kamu boleh pegang dulu kacamatanya. Kekuatan? Siapa tahu kacamata ini bisa bantu gue kan? Berapa harganya? Loh, neneknya kok hilang? Ih, serem banget. Gue jadi merinding. Kamu sudah datang. Berarti kamu bisa lihat makanan terakhirnya kan? Saya bakal coba, Pak. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Silakan sebutkan makanan yang terakhir dimakan oleh teman-temanmu itu. Kebenaran akan terungkap. Pakai kacamata ini dulu. Dan... Yes, udah bisa. Semoga gue nggak terbukti bersalah. Jadi, apa makanannya? Semoga gue tetap jadi manusia yang normal. Apa? Gue bakal berubah jadi vampir? Feli, kamu tetap jadi manusia kan? Iya, aman kok, Mah. Kenapa gue jadi pengen gigit Mama ya? Tahan, Feli. Gue harus ganti tanda ini biar gak dijauhin sama temen-temen. Lo dapet tanda apa, Fel? Kayak yang lo bisa lihat, ya manusia lah. Sama dong, kita jangan sampai ketemu vampir ya, soalnya bahaya. Iya, moga-moga penyamaran gue gak ketahuan. Tangkap vampir itu! Siapa? Tenang, Fel, aman kok, karena vampir bakal dikurung di penjara. Kalau gitu gue jadi tenang. Kenapa tuh anak takut matahari? Jangan-jangan dia palsuin tanda. Gawat, gue mulai ketahuan. Dan gue gak boleh ngeliat mereka karena gue harus tahan nafsu. Rek, kalau gue lihat orang lain, gue pengen gigit mereka. Tapi kalau lo enggak, Ya enggak lah, kalaupun iya gue pasti ngaku sama lo. sebenarnya lo vampir kan? Coba gue hapus ya.